hari ini saya kasih judul ya, bersemi di masa pandemi ya. Jadi saya yakin kita semua, mungkin Anda yang sudah menyimak di grup ya, luar biasa ya, justru di saat-saat seperti ini ya, bukan hanya bisnis tapi juga NAB, hasil investasi kita luar biasa meningkat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya pandemi ini tidak terlalu menjadi kendala, bahkan justru menjadi hikmah dan berkah ya buat kita ya. Contohnya kalau dulu sebelum pandemi kita tidak bisa ujian AAJI lewat handphone ya, kita mitra-mitra kita yang di luar negeri, bahkan yang di pelosok, yang di daerah itu harus jauh-jauh ya ke kantor CAR atau ke kampus terdekat untuk melakukan ujian ya. Saya banyak mitra dulu ya di daerah Kalimantan Tengah, di Seruyan itu kalau ujian harus ke Palangkaraya Bapak Ibu ya, 8 jam, kasihan juga kadang ya. Tapi justru sekarang ini cukup lewat handphone ya. Ini pandemi membawa berkah, dan saya yakin ya kalau kita sadar sebenarnya yang lebih berbahaya dan lebih mematikan itu bukan virus corona Bapak Ibu ya. Yang justru yang lebih berbahaya dan lebih mematikan itu adalah kepanikan atau ketakutan masyarakat ya, atau warga dunia ya, dan semangat yang patah, sikap pesimisme dan hilangnya harapan itu yang justru lebih mematikan dan lebih berbahaya daripada virus COVID itu sendiri. Ya, jadi apa sih yang disebut 3I itu ya? Jadi 3I ini bagi yang baru ya, saya lihat juga ada nama-nama yang saya agak kurang familiar, mungkin ini adalah kombinasi atau paket dari 3 hal ini Bapak ya, yaitu insurance, investment, dan income. Makanya ini adalah kalau saya bilang paket komplit dari kehidupan manusia ya. Karena dari asuransinya kita ini diproteksi sampai usia 75 tahun ya, 74 tahun 11 bulan. Jadi ulang tahun 75 udah berhenti proteksinya, dan nilai saldo yang ada itu otomatis dicairkan ya. Ya kalau kita, ya puji Tuhan ya, kalau alhamdulillah kalau kita diberi umur panjang sampai 75 tahun ya. Nah ini kita selama menjadi nasabah aktif dan ada nilai tunainya, kita akan diproteksi. Ini luar biasa Bapak Ibu, dari sisi asuransinya aja sudah luar biasa. Kenapa? Karena kita setor kontrak preminya hanya 5 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, namanya asuransi di mana-mana, orang itu harus bayar premi baru dia di cover. Contohnya aja asuransi mobil Anda. Ya, Anda bayar asuransi mobil misalnya 5 tahun atau waktu leasing ya. Setelah 5 tahun leasing selesai, lunas, mobil itu jadi milik Anda. Tahun ke-6 Anda kan nggak bayar asuransi karena udah nggak bayar leasing ya. Terus tahun ke-6 itu nabrak Bapak Ibu. Ya, Anda karena nggak bayar asuransi nabrak. Tahun ke-6 begitu nabrak, Anda bisa klaim nggak mobil Anda ke pihak asuransi? Pak, ini mobil lo kan Anda sudah nggak bayar. Ya nggak diproteksi, nggak di cover Bapak Ibu. Mau nabrak tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke mana, pokoknya Anda berhenti bayar premi pasti nggak di cover. Ya. Begitu juga misalnya Anda naik kereta ya, naik kereta bayar kereta, tiket kereta ada asuransinya di situ. Tapi misalnya Anda gandol, ya. Anda nggak bayar tiket tapi jadi penumpang gelap. Tiba-tiba Anda jatuh atau kegencet kereta, meninggal. Dapat nggak asuransi? Saya tanya. Ya nggak dapat karena Anda nggak bayar. Ya. Atau misalnya Anda ikut ya sekarang iuran BPJS. Iuran BPJS Anda bayar cuma 5 tahun. Tiba-tiba tahun ke-15 Anda sakit berat. Anda klaim bisa nggak? Ya nggak bisa Bapak Ibu karena Anda nggak bayar. Ya. Nah, tapi luar biasanya coba di 3 ini. Anda bayar kontrak preminya hanya berapa tahun? 5 tahun. Setelah itu nggak perlu bayar premi lagi Bapak Ibu. Tapi kita diproteksi sampai usia berapa? 74 tahun, 11 bulan atau 75 tahun. Luar biasa kan? Luar biasa, bayar preminya 5 tahun, diproteksinya sampai usia 75 tahun. Dari sisi asuransinya aja kita luar biasa. Jangan bilang asuransi di 3 ini mahal. Pak, BPJS murah Pak, cuma 60.000, 80.000. Kamu bayar seumur hidup. 350 hanya 5 tahun. Bahkan kalau nggak meninggal investasinya kembali. Bahkan kemarin melebihi dari setoran premi. Kan luar saya. Ya, keprok dulu. Oh, nggak bisa keprok. Tepuk tangan dulu, kasih emoticon. Tepuk tangan dahsyat ya. Ya, luar biasa. Sekarang saya bahas dulu.
Saya bisa lihat pada minggu tepuk tangan ya. Yang kedua adalah investasinya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama insurance ya, asuransi. Yang kedua investasinya. Jadi investasinya ini ya kita akan dapatkan kalau kita ya puji Tuhan ya kalau kita alhamdulillah diberi umur panjang, kita nggak meninggal, ada yang kembali. Coba kalau misalnya tadi asuransi mobil atau asuransi kesehatan tadi ya, misalnya kita bayar iuran asuransi ya, terus kitanya nggak sakit atau mobil kita nggak nabrak, bisa nggak diambil? Pak, mana Pak investasi saya Pak? Ya nggak bisa Bapak Ibu, angus semuanya, betul kan? Tapi di TRI ini luar biasa. Anda 5 tahun nggak meninggal, umur panjang, bandel ya, nggak meninggal ya. Kayak saya gitu bandel 5 tahun nggak mati-mati. Sekarang tahun ke-7 nggak mati-mati juga. Ya nggak apa-apa, saya nggak takut mati juga ya. Tiba-tiba tapi ada investasi saya ya, dikembalikan Bapak Ibu. Bahkan kemarin lebih ya. Saya setornya 21 juta jadi 23 juta. Yang 700.000 42 juta udah jadi 45 juta. Dahsyat kan? Dahsyat. Tapi yang penting kita sabar. Kenapa? Investasinya jangka panjang, jangan buru-buru diambil, belum 5 tahun selesai udah mau ambil. Kadang orang itu mindsetnya karena dia tidak biasa investasi, mindsetnya itu uang di bawah bantal. 5 tahun ini loh ya enggak. Loh kenapa Pak nggak bisa? Lah kamu belum join kok mau ngambil. Apanya yang mau diambil? Saya bilang, join dulu. Kalau kamu join bisa diambil. Join belum, orang itu kadang aneh ya. Jadi makanya di sini luar biasa ya. Jadi investasinya itu udah buat jangka panjang. Ya bahkan saya waktu itu kasih pengertian kepada mitra-mitra saya yang seumuran ya, join 2014, 2019. Wah Pak, wah kok ini jadi cuma 16 juta setengah Pak, kok 17 juta Pak atau gini-gini ya. Saya bilang sabar aja, nanti kan juga pasti akan bertumbuh. Buru-buru diambil. Sekarang kita naik ya, jadi 21, 22 dia gigit jari. Saya bilang loh kan karena nggak sabar, makanya sabar nunggu aja setahun 2 tahun. Sekarang udah, makanya di sini butuh yang tadi ya, P yang pertama, sabar. Sabar dalam menjalankan bisnisnya, sabar juga dalam menunggu hasil investasinya bertumbuh dan berbuah. Ya, ini luar biasa ya. Setelah 5 tahun stop bayar premi, investasi terus berkembang sesuai dengan pertumbuhan nilai NAB ya. Nanti ini untuk penjelasan produk mungkin di lain waktu ya. Saya akan khusus bahas tentang bagaimana mindset kita tetap semangat ya bersemi di masa pandemi ini soalnya ya. Yang ketiga adalah income. Ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Tadi selain insurance ada investasi juga ada income-nya. Income-nya itu kita terima itu setiap bulan ya. Jadi bisa dibilang bonus kita income bulanan ya, seperti layaknya orang bekerja ya, ada gaji bulanannya. Di sini juga ada income bulanannya rutin bahkan relatif stabil ya, asal kita tahu karena apa yang kita pasarkan produk konsumtif Bapak Ibu, produk keuangan. Artinya setiap nasabah yang kita ajak join itu terikat kontrak premi. Artinya kalau kita bulan ini rekrut 5 orang aja, misalnya bulan depan nggak rekrut 5, ya kita nggak rekrut sama sekali, ya kita tetap dapat bonus ya. Karena bonusnya di 3 atau berkali-kali. Makanya karena udah kayak seperti repeat order kan orang selalu setor premi ya. Makanya ini sangat-sangat simple, mudah, sederhana ya. Dan income-nya kita dapat sampai kapan Pak Lukas? Cukup cuma 5 tahun Pak. Kan saya bayar preminya 5 tahun. Enggak. Anda tetap dapat income-nya selama Anda hidup ya. Selama Anda memiliki polis yang aktif masa pembayarannya ya. Bukan masa proteksinya ya, masa pembayarannya. Dan aktif lisensi AAJI Anda, itu Anda akan terus mendapatkan income di 3E ini sampai usia 75 tahun. Jadi nggak mengenal namanya pensiun Bapak Ibu di 3E Bapak Ibu ya. Kalau Anda kerja mungkin 55 selesai ya pensiunnya. Tapi di 3E saya punya banyak mitra, ada yang usia 67 ya. Yang Amber Pak Aep juga udah usia lumayan ya kolonial ya. Tapi tetap dapat income. Makanya ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi artinya gini, memiliki polis yang aktif masa pembayarannya misalnya gini. Kalau saya kan join 2014, pembayaran ya polis saya yang awal dulu 2019 selesai ya. Tapi masa
masuk sampai saya usia 75 ini, kita paham ya Bapak Ibu ya. Nanti nggak apa-apa kalau Anda selesai, Pak, berarti banyak saya tabungannya. Ya nggak apa-apa kan, berarti banyak polis, banyak tabungannya, banyak investasinya, proteksi Anda juga berkali lipat. Lebih enak kan? Ya. Jadi double-double ya. Tapi kalau Anda udah misalnya udah selesai 5 tahun, Anda buka polis baru, polis yang lama mau ditutup juga boleh, mau diambil sebagian juga boleh, terserah. Ya, yang penting pastikan Anda ini masih ada pembayaran premi aktif, polis aktif, disitulah Anda mendapatkan hak bisnisnya. Terus menerus ya. Pahami ya ini ya. Makanya ayo sama-sama kita semangat. Ya, saya minta co-host bantu ya kalau ada yang masuk centang-centing tapi luar biasa ini ya. Berarti mungkin ada langsung disambut yang masuk. Jadi kita di sini belajar menjadi pebisnis asuransi Bapak Ibu ya, bukan marketing asuransi. Ini beda ya. Kalau Anda jadi marketing, jadi agen asuransi biasa, ya Anda mengandalkan dari penjualan. Anda prospek, dapat komisi misalnya 2 tahun, 3 tahun, selesai Anda prospek orang lagi, nyari orang terus ya. Tapi pebisnis asuransi nggak seperti itu. Anda membangun aset atau Anda, makanya kita di sini ada konsep duplikasi 3 AJI ya. Anda ini membangun perusahaan sepertinya. Jadi Anda ini membangun sumber daya manusia. Jadi nasabah yang Anda rekrut jangan didiamkan, tapi bangun mereka ya supaya mereka menemukan potensi yang di dalam diri mereka yang terpendam ini ya. Tapi bagaimana Anda bisa membantu orang lain menemukan potensi diri mereka kalau Anda sendiri nggak semangat, Anda sendiri nggak membongkar potensi di dalam diri Anda sendiri ya. Makanya ini mulai dari diri Anda sendiri dulu ya. Mungkin kita ini cepat aja ya. Di 3A ini ada 2 jenis bonus ya. Macamnya ada banyak, ada 6. Tapi jenisnya ada 2 ya. Itu active income dan passive income. Kalau active income itu bonus rekrut dan bonus elit ya. Tapi saya yakin kita semua di sini ada 100 orang ini yang kita mau dapatkan adalah passive income, bukan active income-nya. Paham ya? Benar ya? Setuju? Ya. Siapa yang setuju inilah yang passive income? Setuju. Setuju, Mas Happy. Ketika satu, setuju semua. Ya, habis level bonus royalti. Nah, ini nanti caranya gimana Pak Lukas? Caranya gini, Anda bisa tahu ya. Cukup cari 3 orang saja. Anda yang baru join ya, atau Anda yang sudah join. Kenapa 3 orang? Karena gampang 3 orang itu ya. Karena cukup dengan 3 orang Anda ini sah ya, punya syarat untuk daftar lisensi AAJI secara gratis ya. Artinya Anda cukup setiap mitra itu cari 3 orang. Setiap mitra cari 3 orang. Ya kalau Anda sudah cari 3 orang punya lisensi, ya bantu mitra Anda yang belum punya lisensi, bantu sebanyak mungkin. Sebenarnya seperti itu tugasnya ya. Ya kalau 3 orang ini gampang Bapak Ibu. Setiap orang pasti punya ya. Pasti dia nggak akan berpikiran, wah Pak susah Pak, saya nggak pintar ngomong loh, nggak pintar ngomong gimana, cuma 3 orang ya, ya 3 orang aja dari keluarga, dari teman, dari tetangga atau kerabat ya, pasti gampang. Nah nanti keluarga Anda juga gitu, misalnya ipar Anda ada yang join lah, ipar Anda kan beda lagi temennya, ya ipar Anda jangan ngajak 3 lagi, 3 orangnya lagi ngajak 3, jadi sederhana banget Bapak Ibu, dan bantu mereka sampai berlisensi. Begitu mereka berlisensi kan bonusnya lancar, cair ya setiap bulannya. Begitu bonusnya cair, mereka jadi semangat. Alhamdulillah saya dapat 190.000 atau 200.000, lumayan ya. Saya setor premi disubsidi sama CHR 200.000. Wah dahsyat. Mereka jadi semangat. Jadi mereka membantu lagi 3 di bawahnya supaya mereka di bawahnya juga berlisensi. Gampang Bapak Ibu ya. Nah, begitu bagi Anda yang serius, ini tips ya dari saya ya. Anda bantu aja, Anda pegang ya. Anda bantu yang seperti tadi yang saya bilang. Anda bantu 6 orang atau 2 orang di tiap jalur, ya. Bantu mereka, bangun mereka, sadarkan mereka supaya mereka ini sadar akan potensi diri mereka sendiri, ya. Ayo Pak pasti bisa. Ayo awalnya dibantu, awalnya disadarkan, lama-lama mereka jadi memaksa dirinya, jadi terbiasa, jadi sadar sendiri. Oh ya, ini bisnis saya gampang banget ya cuman ngomong kayak gini ya. Cuman menyadarkan orang seperti ini ya. Ya. Makanya begitu 6 orang ini Anda bantu ya, 1 orang kan rekrut 3, 1 orang rekrut 3 ya. Kalau Anda misalnya punya rekrutan sendiri, Anda ini hobinya closing, hobinya prospek, nggak masalah, tapi jangan dimakan sendiri Bapak Ibu, kasih aja ke mitra Anda yang belum genap 3 ya. Ya misalnya dia kurang 1, Pak saya kurang 1 Pak, nggak apa-apa ya, ikhlas saja ya, Anda sedekahkan, Anda
menabur ya, pasti Anda akan menuai. Tapi saran saya kasih kepada mitra yang benar-benar sudah membuktikan ya, dia sudah closing sendiri. Jangan mitranya itu tidak ada kemauan untuk prospek, belum closing jangan dikasih ya. Nanti malah kita ini buat orang jadi manja ya. Dia juga nggak mau ini, malah yang kita kasih jadi mubasir ya. Saran saya bagi mitra yang sudah membuktikan, mungkin dia udah closing 2 atau closing 1, tapi Anda lihat dia tiap hari odop, tiap hari prospek. Nah ini nggak apa-apa ya. Dan Anda bisa bantu. Nah ketika dua orang di tiap jalur ini semuanya berlisensi, saya yakin Anda sudah tim agency seperti Kang Hendri tadi ya. Tahu-tahu di masa pandemi naik posisi TA, tim agency luar biasa. Nah, ketika Anda sudah tim agency, Anda tinggal ngomong ke 6 orang yang sama. Jadi 6 orang yang sama yang ini terus dipegang dari awal sampai akhir terus Bapak Ibu. Anda tinggal ngomong kepada mereka, Kang, Bu, Pak, kan Ibu Bapak, Akang kan udah AAJI, udah dapat bonus 200.000. Mau nggak dapat bonus 1 sampai 2 juta seperti saya? Mau. Seperti gimana tapi caranya? Gampang, bantu 2 orang di tiap jalur supaya punya lisensi. Ya, bantu kawal mereka ya. Bantu prospek, bantu cerita lewat 3-on-1 video call atau prospek lewat WA, dibantu follow up calon nasabahnya. Begitu closing nggak apa-apa, bonus sponsornya buat mitra Anda. Begitu nanti 2 orang AAJ, Anda pasti jadi TA. Akhirnya yang AAJ ini juga ngejar jadi TA Bapak Ibu dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Begitu 6 orang AAJ ini jadi TA semua, Anda akan jadi apa? Anda akan jadi bronze agency Bapak Ibu ya. Begitu Anda jadi bronze agency, ya, ada TA ya, tahu-tahu Anda jadi bronze agency, ya. Jadi syaratnya jadi bronze itu gampang, ya. Anda bantu 2 orang TA, 2 orang TA, 2 orang TA, tahu-tahu Anda bronze, ya. Jadi kita di sini nggak bisa sukses kalau kita nggak mensukseskan orang lain lebih dulu. Nggak masalah, mau pincang dulu nggak masalah. Yang penting Anda tahu niat Anda bagus, niat Anda mensukseskan orang lain, ya. Nanti awal Tuhan tahu bahwa kita niatnya tulus, tahu-tahu kita diangkat naik posisi. Ya itu yang saya alami Bapak Ibu. Ya kita tulus ya membantu mitra. Nah, ketika Anda sudah bronze gampang, ya tinggal bantu yang TA ini jadi bronze, ya. Ya jadi yang dipegang itu tetap 6 orang ini Bapak Ibu ya, 6 orang atau 2 orang kanan, 2 orang tengah, 2 orang kiri. Kalau Pak saya punya lebih ya lebih bagus banyak cadangannya ya, tapi fokuskannya 2 ini aja dulu jadi ya. Begitu yang TA ini juga, wah saya juga mau jadi bronze ya, kan saya udah bonusnya 2 juta, saya mau 5 juta seperti Anda. Gampang. Caranya gimana? Ya bantu yang sudah AJI tadi jadi jadi TA seperti Anda. Nah, begitu yang TA ini bantu 6 orang AAJI-nya itu jadi TA juga, pasti dia jadi bronze juga dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Tahu-tahu begitu ada 6 bronze atau 2 bronze di tiap jalur, saya yakin Anda jadi platinum agency seperti saya. Ya karena saya ngalami loh Pak, bronze kan omsetnya cuma 150 Pak, kalau apa 45 ya, kalau 2 bronze kan cuma 90 atau 100 juta ya, itu kan teorinya ya. Kalau faktanya itu, ya realitanya itu kan pasti ada yang berkembang lebih dulu, omsetnya pasti 1 bronze ada yang 100 juta ya. Itu yang saya alami ya, karena saya ngalami sendiri. Saya cukup punya ada 2 bronze kualifikasi, itu omset sudah tembus platinum Bapak Ibu. Ya, gampang ya, gampang banget. Tapi mulai dari langkah yang pertama tadi ya. Jadi ini, nah ini khusus yang di tim kita ya. Saya sarankan ya kepada semua Anda yang sekarang ini join ya. Anda sekarang coba ya. Mulai sekarang kan kita dibatasi ya untuk kita ada di kerumunan, maksimalkan aja online ya lewat video conference ini. Saya belakangan ini ya bulan-bulan terakhir ini kan saya bilang ke Anda semua ya, ayo ya mana 2 orang ya, 2 orang jaringan Anda, leader Anda yang siap Anda kawal, yang siap Anda sukseskan, saya akan bantu membina, memberikan arah. Gak apa, saya mau sibuk tiap hari juga WA-an, teleponan nggak masalah ya. Yang penting saya pengen lihat Anda ini sukses dan berhasil di bisnis ini ya. Nggak apa-apa ya, saya malah senang saya direpotkan ya. Maka saya juga malah nggak merasa ya repot, karena saya udah seperti hobi ya, seperti saya senang ngajar orang atau memberikan inspirasi ke orang supaya orang ini sadar bahwa mereka ini punya potensi yang luar biasa yang selama ini terabaikan ya. Oke, makanya saya ayo bagi Anda yang punya ya Pak saya ini mau
bikin home sharing online Pak, ya undang aja saya ya, Anda tinggal japri saya ya, sering ya seperti ini ya. Anda mungkin lagi pas saya arahan. Saya yakin saya akan kawal sama-sama. Yuk 6 bulan ke depan ya, ketika Anda mulai ya dari join sampai Anda jadi TA, Anda yang sudah TA, Anda menuju bronze, Anda yang bronze juga seperti platinum. Bahkan buat saya nggak masalah Anda di jalur besar saya, jalur kecil nggak masalah ya, jalur manapun juga. Yang penting saya pengen lihat Anda sukses ya. Jadi ini ayo ya. Jadi ingat ya bahwa yang penting itu adalah mindset. Makanya kita perlu pahami ya, ada 5 mindset ini. Ya, ini adalah prinsip-prinsip ya. Bagaimana kita bisa terus ya punya semangat ya, punya adrenalin ya untuk kita ini selalu ya berpikir positif ya, selalu optimis ya. Yang pertama itu kita mesti paham bahwa sukses itu bukan kompetisi ya. Sukses itu adalah kolaborasi. Artinya apa? Artinya Anda ini jangan sampai ya khususnya kalau Anda lihat di grup ya. Saya lihat kalau di grup itu orang baca temennya leader yang lain ya, yang bukan di jaringannya closing itu diem aja ya. Tapi kalau jaringannya sendiri langsung komen, oh hebat. Kayak kompetisi saya bilang. Jangan ya. Kalau Anda kompetisi kayak gitu, semua orang ini pasti sukses. Semua orang punya jatah sukses. Jadi Anda itu harus ikut merasakan kalau orang lain naik closing, orang lain naik posisi. Anda ikut senang, ikut happy, ikut gembira. Ya, karena sukses itu bukan kompetisi, sukses itu kolaborasi. Kenapa? Anda tidak ada satu leader pun di 3i Network yang bisa sukses tanpa dia kolaborasi. Ya, kalau saya juga nggak bisa, saya ini sukses tanpa mitra-mitra saya semuanya. Saya bisa sukses ya karena orang lain. Setiap orang bisa sukses karena orang lain, karena ada keterlibatan orang lain. Makanya jangan hilangkan namanya kompetisi. Kompetisi hanya ada di olahraga ya. Selesai kompetisi ya kita berteman lagi. Tapi kalau di bisnis itu tidak ada namanya kompetisi ya. Kita ini berkolaborasi. Kalau kompetisi itu sifatnya adalah negatif. Kalau misalnya kompetitor bisnis aja, kalau dia namanya kompetitor, dia akan menjelek-jelekkan kompetitornya itu karena apa? Bahasanya konotasinya negatif. Beda kalau dia kolaborasi, nggak apa-apa. Ayo misalnya ya ada perusahaan asuransi, nggak apa-apa. Kita sama-sama memasyarakatkan asuransi di Indonesia. Jangan kita saling bermusuhan, berkompetisi, ya. Tapi kita kolaborasi, ya. Jadi perjalanan dan proses mencapai sukses itu yang harusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena ukurannya cuma satu, Bapak Ibu. Orang itu bisa disebut sukses kalau dia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Misalnya gini, Anda naik posisi misalnya, mau jadi platinum, mau jadi titanium, mau jadi crown, tapi Anda ya, kalau menurut istri Anda atau menurut anak Anda semakin gampang marah, gampang tersinggungan, atau gampang moroan tangan gitu ya, gampang nampar sama istri, buat saya Anda nggak sukses, Anda ini gagal total malahan. Karena sukses itu harus seiringan ya dengan kita ini menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih sabar, yang lebih bisa mengerti orang lain, yang bisa memahami orang lain, ya. Jadi itu namanya sukses. Yang kedua, ya, jadi yang pertama sukses itu bukan pergaulan bisa mempengaruhi cara pikir kita. Nah ini saran saya ya khususnya di masa-masa seperti ini, Anda coba batasi ya, jangan terlalu banyak mendengarkan atau menonton berita-berita, apalagi yang ada hubungannya dengan COVID lah, dengan apa Pak, zona merah, zona biru lah, lockdown lah, macam-macam, udahlah, malah bikin Anda panik, malah bikin, karena Anda nggak kebiasa melatih ya asupan mental ya, tapi Anda harus bisa, kalau bisa ya kurangilah, bahkan hilangkan ya. Saya aja sama sekali, saya aja berita-berita itu karena lihat aja di grup WA 3i ya, saya lihat yang di grup nasional, oh ada berita ini, kalau di berita yang di TV di apa saya nggak lihat ya. Justru saya taunya justru dari grup 3i. Ya kenapa? Itu bisa mempengaruhi kita. Kita jadi mentalnya, wah kok kayak gini ya situasi ya, gini-gini ya. Malah kita makin nggak optimis ya. Makanya kita ayo selalu jaga pergaulan, enggak ya, asupan informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran ini kan kerjanya seperti handphone ya. Handphone Anda download aplikasi apa, ya itu akan bekerja. Tahu-tahu handphone Anda hang ya. Kenapa? Karena kebanyakan aplikasi yang di-download. Lah pikiran Anda juga gitu, kebanyakan nonton berita ini, wah ini COVID, tahu ini apalah virus apa alfa, delta, beta, apalah macam-macam, nggak ngurus, saya aja nggak ngerti. Macam-macam virus COVID, ada yang gamma, delta, alah sembuh ya. Anda nggak usah ikuti, yang saya
kita harus ikuti adalah apa yang kita fokuskan untuk kesejahteraan atau tujuan impian kita bersama ya. Ini ya, kita harus balance ya. Pergaulan bisa mempengaruhi cara pikir kita. Supaya cara berpikir kita positif, ya ayo coba ya, Anda nggak hang ya, handphone Anda lancar. Ya sama, pikiran manusia kan juga gitu. Kalau kebanyakan asupan informasi yang nggak berguna dimasukin ya, makanya jadi, Pak cari 3 bisa nggak? Nggak tahu, kebanyakan pikirannya ya, sudah kebanyakan asupan yang overload ya, jadi loadingnya lama ya. Oke ya, yang ketiga semua hal itu bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Jangan pernah ngomong, wah Pak saya nggak bisa, ini bukan bidang saya. Semua orang, coba gini, Anda misalnya, Anda yang tukang jahit, dulu kecil bisa jahit nggak? Ya nggak bisa kan? Anda yang tukang bangunan, Anda dari kecil bisa nggak tukang bangunan? Nggak bisa. Ya, saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa memberi materi seperti ini, motivasi ngajar seperti ini 5 tahun yang lalu. Ya, saya belajar. Saya bukan nggak pernah kerja asuransi, bukan orang marketing ya, baru pindah ke Bandung ya. Tapi semua bisa dipelajari. Saya dulu waktu di Belanda juga kerja ya. Jadi bisa lah dikit-dikit ya. Jadi masang wallpaper, jadi bangunan ngecat apa ya. Bahkan saya dulu nggak bisa setrika, nggak bisa masak, tapi gara-gara ya tinggal di luar negeri jadi jago masak, jago kerja-kerja seperti itu. Kenapa? Saya yakin semua itu bisa dipelajari. Misalnya Anda yang nggak suka menjahit sekarang, saya yakin coba Anda masuk aja 1 bulan kursus menjahit, ya intensif setiap hari. Saya yakin bulan depan Anda jago menjahit. Benar kan? Semua hal itu bisa dipelajari. Makanya jangan pernah ngomong, Pak, saya nggak bisa, Pak, cerita, Pak. Saya nggak bisa ngomong, Pak. Itu barusan jeplak apa. Banyak mitra-mitra ngomong gini soalnya dulu. Pak Lukas, ini bukan bidang saya, Pak. Ngomong ke orang ya, memberikan edukasi ya ke orang lah. Tapi kalau Anda gosip, kok bisa gitu ya. Kalau Anda cerita tentang, woi makan di situ enak ya, loh kan udah promosi, tapi promosi bisnisnya orang lain. Lah ini promosi bisnis sendiri malah nggak mau. Ya kan aneh ya. Makanya ya manusia itu diciptakan dengan akal pikiran dan kecerdasan. Makanya ayo ya jangan batasi pikiran Anda ya. Saya pasti bisa, semua hal bisa dipelajari. Yang keempat, kesehatan mental kita itu jauh lebih penting bahkan daripada kesehatan fisik. Kenapa? Ya, Anda bisa lihat ya, orang yang nggak punya kaki ya, Anda mungkin tahu ya Nick Vujicic itu ya. Nick itu nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi dia sangat optimis orangnya. Bahkan sekarang jadi kaya raya, jadi motivator ternama ya. Tapi orang yang punya tangan, punya kaki, ya karena kesehatan mentalnya terganggu. Wah Pak, saya nggak bisa Pak, bukan bidang saya Pak, gitu ya. Wah saya nggak punya pengalaman Pak, nggak punya waktu Pak, ya. Wah saya bodoh Pak, saya nggak berbakat Pak bisnis Pak. Orang udah kayak gini, kenapa? Mental dia udah salah, kesehatan mentalnya terganggu itu. Bahkan itu lebih parah daripada COVID, karena mentalnya yang terganggu. Ya, COVID isolasi mandiri 10 hari selesai, negatif lagi. Tapi kalau mentalnya terganggu, ya, ya ini harus di brainwash ya, afirmasi setiap hari bahkan bertahun-tahun ya. Tapi pasti bisa pulih juga ya. Yang penting kita komitmen untuk merubah mindset kita menjadi bagus, mental kita menjadi positif ya. Yang kelima, uang penting tapi keluarga jauh lebih penting ya. Artinya apa? Ini ada yang unmute ya. Artinya kalau kita sudah menemukan peluang pekerjaan, bisnis ya, yang kita tahu itu bisa membuat kita selalu ada waktu dengan keluarga. Pegang peluang itu, kerjakan mati-matian. Kalau buat saya seperti itu. Ya kenapa? Ya uang penting, tapi keluarga jauh lebih penting. Ya. Kenapa? Saya ngalami Bapak Ibu, saya pernah jadi TKI di luar negeri 10 tahun. Saya tahu, mengerti. Ya. Uang saya lumayan ya, gaji euro ya. 1 euro waktu itu sempat 18.000. Uang saya lumayan lah ya tiap bulannya. Tapi buat saya jauh dari anak-anak saya ya. Buat saya keluarga jauh lebih penting. Begitu saya ketemu 3E,
ya saya kerjakan habis-habisan. Kenapa? Ya sekarang saya bisa 24 jam ya dengan anak saya, istri saya setiap hari ya. Karena saya bisa mendapatkan uang dan juga waktu atau waktu dengan keluarga. Makanya inilah justru di saat orang perlu informasi dari kita bahwa ada peluang yang luar biasa ya di 3 Network ini ya. Makanya ya kita sama-sama sepakat, kita sama-sama semangat ya. Karena kita ini banyak orang itu belum bisa sukses karena dia sudah punya mental block dalam pikirannya, Bapak Ibu ya. Mental block yang bilang gini, waduh, dia yang orang yang meyakini bahwa dirinya itu nggak mampu, nggak berbakat untuk bisnis, nggak berbakat menjalankan bisnis. Padahal cuma nyari 3 orang. Pak, nyari 3 orang, bisa nggak? Oh, ini kena mental block ya. Sama kayak orang disuruh lihat matahari. Oh Pak, matahari nggak ada Pak. Kenapa? Karena jempolnya gini. Ya karena matanya ketutupan sama jempolnya. Padahal matahari segede gitu. Karena ini orang yang punya mental block yang salah. Ya. Ini buang dulu tanganmu nih loh. Yang selama ini membutakan matamu untuk melihat bahwa kamu ini bisa sukses. Kamu ini bisa berhasil. Ya. Jadi selama mental block ini belum dihilangkan, sulit sekali orang itu bisa berubah kehidupannya, nasibnya. Ya Allah bersabda tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Ya Anda harus berubah dulu mulai dengan mental Anda ya. Merubah mental block ini pada dasarnya mempengaruhi pola pikir. Ya. Ya, jangan nanti makanya kita ini jadi akan bisa melihat wah justru masa pandemi ini masa yang tepat untuk kita memasarkan asuransi jiwa, memasarkan 3E supaya orang punya proteksi diri, supaya orang punya investasi dan juga punya income, dapat pekerjaan di sini. Ya, makanya di sini ayo kita harus memiliki ya mental-mental juara ini, Bapak Ibu ya. Nah, ini hal-hal yang tidak bisa kita lihat tapi justru ini hal yang penting ya. Makanya tidak ada sukses itu yang kebetulan. Semua sukses itu orang yang berhasil. Karena ini nggak bisa dilihat. Anda juga nggak bisa lihat. Saya juga nggak bisa lihat Anda. Apa ya Pak? 3 hal ini. Yang pertama adalah ketulusan. Ya. Tapi Anda bisa lihat dari hasilnya, oh Pak Lukas sudah posisi ini ya. Karena ya saya dari mungkin bisa ada buahnya. Oh berarti dulu waktu prospeknya tulus ya. Seperti tadi Kang Hendri sampaikan ya. Makanya ya saya kasih tepuk tangan tadi ya. Saya udah prospek ya ke 90 orang tapi alhamdulillah semuanya menolak. Ya karena dia tulus, dia nggak pundung, dia nggak baper. Coba kalau dia nggak tulus. Waduh sudah 90 orang. Wah ini bukan bidang saya nggak bisa ini. Wah saya ini ya. Kenapa? Dia nggak tulus waktu edukasi. Tapi alhamdulillah ya Kang Hendri tadi waktu testimoni bilang ya saya terus semangat ya sekalipun 90 orang menolak saya. Akhirnya sekarang banyak closing terus bertubi-tubi ya. Kenapa? Tulus Bapak Ibu. Ya, tapi ketulusan seseorang ini tidak bisa kita lihat. Tapi justru itulah yang penting. Makanya waktu prospek harus tulus, jangan modus ya. Kalau prospek di pikiran Anda hanya, wah aku prospek kamu 50.000 tiap bulan, ya itu modus. Nggak tulus. Makanya begitu mitranya nggak join, makanya Anda pundung baper ya. Ya, pahami ya? Jadi ayo mulai coba cek, evaluasi aja diri Anda. Anda tulus atau modus? Ya. Ayo, ya. Kayak penyanyi tulus ya. Yang kedua adalah proses. Ya orang nggak bisa lihat, tahu-taunya wah enak ya Pak Lukas ya sudah platinum, istrinya udah gold, tapi Anda lihat hasilnya, tapi nggak lihat prosesnya. Ya, semua itu ada hasil karena ada proses. Jadi proses ini yang ya kita bertahan ya. Saya dulu 2015 ditinggalkan leader-leader yang saya anggap ya, yang sudah saya harapkan, yang sudah saya bimbing, saya bina, tahu-tahu ya muntaber nggak mau aktif lagi. Tapi saya bangun lagi mulai dari nol ya. Bahkan ada yang keluarga di prospek sama istri saya terus akhirnya malah musuhin nggak bicara lagi, tapi sekarang jadi baikan, jadi lebih erat lagi. Ya itu kan proses ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda hanya menilai orang dari hasilnya. Wah enak ya semua enak itu dimulai dari yang nggak enak dulu Bapak Ibu ya. Anda harus lewati dulu yang nggak enak dulu baru nikmati yang enaknya ya. Jadi inilah yang harus kita apresiasi ya. Begitu melihat orang ya kita tahu bahwa semua itu ada prosesnya. Dimulai dari tulus, proses, dan yang ketiga itu
ya, yaitu niat atau ikhtiar, ya. Makanya luruskan ikhtiar kita, ya. Jadi niat seseorang itu tidak bisa dilihat. Waktu Anda prospek, Anda posting-posting juga nggak bisa dilihat karena niat itu dalam hati. Tapi justru itulah yang penting, ya. Makanya ayo sama-sama luruskan niat, ya. Kalau niat Anda ini buat kebaikan orang lain, pasti saya yakin Anda ini pasti dimudahkan jalannya, ya. Contohnya gini, ya. Kalau kan ini bisnisnya masalah hati, Bapak Ibu, ya, niat Anda, ya. Kalau Anda coba aja, kalau Anda memang punya hati menjalankan bisnis 3S, saya yakin Anda ini akan memberikan atensi karena hati Anda ada di bisnis ini. Kalau saya lihat itu ya ada misalnya ini contoh aja, ada leader yang gini, Pak Lukas, mohon izin Pak ya, saya undang ya ke grup tim saya Pak Lukas ya. Oh ya saya boleh, ya, nanti saya bantu kawal monitor kasih motivasi. Saya mau dimasukkan, saya banyak Bapak Ibu ya, di handphone saya itu sampai ada 45 grup WA ya, dari tim-tim kita ya. Saya masuk di grup. Tapi banyak grup yang kayak kuburan, tahu ya kuburan. Saya udah diundang masuk, nggak ada suaranya, nggak ada postingan sama sekali lah. Ini apa maksudnya? Terus saya posting ya, saya posting juga, saya kan posting. Saya posting leadernya sendiri nggak buka WA ya, saya postingnya pagi baru malam dia buka WA. Saya bilang lah, ini pantas kamu itu nggak sukses. Kamu ini grupmu sendiri, grup binaanmu, grup timmu, kamu sendiri nggak pernah buka WA, kan lucu ya bilang. Ya, tapi ya saya nggak bisa maksa ya, saya aktif aja di grup yang grup leader ya, akselerasi sama leader club. Nah ini ayo sama-sama Anda evaluasi. Ya kalau memang hati Anda di bisnis 3E, ya rutin lah. Ya saya aja ya tiap apa ya kalau saya makan, saya keluar ada apa ya begitu pulang ya saya ada handphone saya langsung cek buka grup saya ya. Anda bisa cek, pokoknya akselerasi, kuantum sama leader club itu pasti saya monitor terus, ya. Motivasi. Jadi makanya Anda ayo sama-sama lihat di mana sih hati Anda itu sebenarnya. Kalau jangan ngomong hati Anda di 3E lah, buka grupmu sendiri aja nggak pernah, ya males atau sesempatnya gitu ya. Ya niat ini memang nggak bisa dilihat Bapak Ibu, ya. Tapi ini bisa ya dilihat dari hasilnya. Kalau Anda mungkin belum mencapai hasil yang Anda inginkan, mungkin ya ikhtiar Anda ini, ketulusan Anda atau proses yang Anda ini masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi, ya. Inilah makanya supaya kita ini sama-sama ya belajar di sini. Dan satu hal lagi misalnya gini Bapak Ibu ya. Ini ada yang masuk ini, suaranya siapa nih? Ya. Oke ya, misalnya gini Bapak Ibu, misalnya Anda sudah mulai berkembang, ini saya bicara sama leader-leader ya, grup Anda sudah berkembang, tapi ada satu grup yang lumayan besar ya, tapi yang dua agak kurang ya, perlu ditingkatkan lagi. Nah di grup besar ini tiba-tiba ada mitra baru atau leader di situ yang coba japri Anda, Pak minta tolong Pak ini saya submit gimana Pak, ini gimana. Tapi kalau Anda merasa terganggu, itu berarti ada yang salah dengan ketulusan Anda atau niat Anda. Wah ini udah grup besar kok minta ngerepotin saya. Terus Anda menghubungin, Pak itu Pak tolong Pak dibantu Pak mitranya Pak. Buat saya Anda nggak tulus. Buat saya Anda nggak punya ikhtiar yang benar. Ikhtiar Anda hanya mementingkan diri Anda sendiri. Kenapa? Begitu ada grup besar minta tolong Anda abaikan. Saya sendiri belajar. Ya, saya ada grup besar mau ngerepotin malah saya mau repot di situ. Saya nggak peduli, saya nggak mau, saya kapan titaniumnya ya kalau yang minta tolong yang grup besar, buat saya itu urusan nanti. Yang penting saya mau lihat Anda sukses dulu. Nah ini coba Anda evaluasi. Anda punya hati nggak seperti itu? Jangan-jangan ikhtiar Anda belum lurus, makanya Anda belum dilampengkan, ya, belum dimudahkan jalan Anda. Kalau ada yang leader mitra baru di grup besar, minta tolong justru langsung layani dengan tulus. Jangan membanding-bandingkan, wah ini udah grup besar, udah omsetnya paling besar, ngerepotin lagi. Kan udah banyak leader, punya upline, punya leader sendiri di situ. Kok ngerepotin saya? Wah, udah salah berarti motivasi atau niat Anda di sini. Karena niat Anda untuk diri Anda sendiri, bukan buat orang lain untuk berhasil dan sukses. Ya, sama seperti waktu kita edukasi. Ya, kalau kita nggak tulis ya orang nggak bisa baca. Tapi kalau pikiran Anda, wah, Anda jadi kecewa, jadi pundung, berarti niat Anda, ikhtiar Anda nggak tulus gitu. Karena Anda pundung. Kalau niat Anda tulus, kan Anda ini memberikan informasi. Ya, orang nggak mau join ya nggak masalah.
Kan Anda memberi sesuatu, niat Anda itu supaya orang itu sejahtera, supaya orang itu masa depannya punya rencana, perencanaan yang baik, ya. Jadi inilah makanya perlunya kita menyadari ini, ya. Oke ya. Nah, terakhir, udah selesai. Masih ada waktu. Ya, oke, mari bersama-sama kita merencanakan masa depan yang lebih baik lagi bersama program 3 Network. Pasti kita menembus batas, ya. Jadi saya yakin, saya ajak semua Anda memiliki mental juara. Yaitu apa? Kalau seseorang itu menghendaki perubahan kecil, cukup dirubah itu actionnya aja. Lebih banyak action masih dirubah, tapi perubahannya kecil. Tapi kalau dia pengen perubahan nasib hidup yang besar, yang dirubah itu adalah mental perilakunya. Ya, dirubah dari mindsetnya dulu. Mulai melayani orang lain dengan tadi ya, dengan tulus, ya, dengan ikhlas dan tadi yang punya niatan atau ikhtiar yang benar, yang baik, ya. Ya. Jadi harus sering-sering minum bandrek Pak Lukas, ya. Jadi banyak prospek, pastikan dengan tulus dan ikhlas. Oke ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya juga ada pantun nih, nggak kalah sama Kang Hendri ya. Buah kelapa di atas meja, di dalam keranjang ada pepaya. Marilah kita tekun bekerja, lewat 3E hidup kita pasti berjaya. Ya, saya Lukas Roy Hermawan. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.